Hai semuanya, kalian apa kabarnya? Kuharap kalian ngerasa baik-baik saja ya. Ada cerita apa akhir-akhir ini? Apa kalian masih tidur pagi lagi? Atau kalian sudah berdamai dengan diri kalian sendiri? Please, ceritain ya. Aku pengen tahu keadaan teman-teman itu seperti apa. Dan aku juga pengen tahu perasaan senangnya itu udah sampai mana. Tapi jangan bilang kalian masih ngerasa sedih aja. Karena kita itu emang ditakdirkan untuk menghadapi masalah. Jadi wajar-wajar aja kok untuk ngerasa berduka. It's okay. Karena semua manusia itu punya yang namanya masalah. Dan terkadang gak semua orang juga bisa menyelesaikannya dengan sukacita. Aku juga ngerasain hal itu kok. Jadi ya wajar-wajar aja untuk menangis dan mengakui bahwa kita belum mampu menghadapinya. Aku tahu mungkin berat bagi teman-teman, tapi percayalah teman-teman, semuanya juga pasti ada akhirnya kok. Kita juga akan kembali tertawa dan tersenyum bahagia lagi kok. Jadi ya jalanin aja, nikmatin aja prosesnya. Karena ada hal-hal yang gak bisa kita dapatkan, dan ada hal-hal juga yang gak bisa kita beli. Salah satu contohnya pengalaman. Pengalaman yang ingin kuceritakan pada malam hari ini tuh sangatlah luar biasa. Pengalaman tentang kejujuran yang menunjukkan jalan kebaikan. So please, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku, Rizky dari Cerita Sebelum Tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Jujur, mungkin suatu sifat yang mulia, sesuatu sifat yang harus dimiliki semua orang. Tapi kita tahu semua bahwa jujur itu tidak mudah untuk dilakukan. Banyak sekali hambatan dan tantangan untuk melakukan hal itu. Rasanya setiap kali kita ingin berbuat jujur, setan itu selalu mengganggu ya. Setan itu selalu menghalangi kita jalan yang benar. Dan sometimes kita juga terbawa ke dalam situasi yang gak menguntungkan.
akibat kita jujur. Emang gak mudah memang. Tapi so please, cobalah untuk jujur. Meskipun itu sulit dan meskipun itu pahit. Jika kita jujur, kita mungkin dapat masalah baru. Kita mungkin mendapatkan apa yang tidak mau kita dapatkan. Tapi percayalah, hati ini rasanya jadi tenang kok. Meskipun masalah akan selalu datang di kemudian harinya. Aku punya cerita yang the best banget sih. Cerita yang mungkin menginspirasiku membuat cerita malam hari ini. Kisah nyata yang emang patut diacungi jempol. Ya, kalian sudah benar sekali menebaknya. Bukti nyata dari omonganku kalian itu ya kasus Barada Richard Eliezer. Dia adalah seorang pembunuh temannya sendiri. Meskipun kita tahu sama-sama bahwa dia membunuh karena perintah atasannya. Tapi itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tidak segampang yang kita kira. Banyak sekali cerita yang simpang siur dan belum terbukti kebenarannya. Awal kisah, Richard Eliezer itu menembak temannya. Akibat temannya itu dituduh melakukan pelecehan seksual kepada istri atasannya. Dan Richard Eliezer tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia nggak tahu bagaimana dia harus bersikap. Dan dia juga bimbang. Di sisi lain, dia tuh berpikir bahwa dia tuh baru anak kemarin sore. Sedangkan yang memerintahkannya untuk menembak adalah orang yang punya pengalaman banyak di kepolisian. Kita semua mungkin tahu endingnya seperti apa. Tapi yang pasti Richard Eliezer itu adalah justice kolaborator atau pembuka semuanya. Tanpa dia, mungkin kasus ini belum selesai. Tanpa dia, mungkin kita tidak tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Itu semua akibat dari kejujurannya. Terutama kejujuran dan keberaniannya membuka semuanya. Bagiku, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Gak pernah sedikit pun ku kepikiran bahwa orang seperti Richard Eliezer berani membukanya di depan media, di depan semua orang. Dan dia layak untuk diberi penghargaan atas keberaniannya. Kita semua tahu Richard Eliezer adalah penembak mati Joshua Huta Barat. Tapi yang ingin kubahas malam itu bukan itunya, tapi sikapnya.
sikapnya itu mencerminkan manusia yang sebenarnya. Dia berani untuk berbuat jujur, meskipun dia tahu permasalahan ini tidak semudah yang dia kira. Tapi dia tetap berusaha dengan apa yang dia bisa lakukan, dan berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakan yang diambil udah benar. Tindakan dia menembak temannya itu karena terpaksa, bukan karena dia menginginkannya. Akhirnya kasus ini pun selesai dengan atasannya dihukum seumur hidup, ajudannya, supirnya dihukum belasan tahun. Sedangkan istrinya yang mempersulit keadaan malah dihukum 20 tahun. Kita semua mungkin tahu lah dengan cerita ini, soalnya baru-baru aja terjadi kan. Tapi yang gak disangka adalah Richard Eliezer hanya dihukum 1,5 tahun. Bagiku itu adalah mukjizat dari Tuhan. Mukjizat yang semua orang tidak menyangka dia akan mendapatkannya. Dan semua orang will be happy mendengar putusan hakim itu. Kupikir Richard Eliezer berhak mendapatkannya karena kejujurannya, keberaniannya, tekadnya, dan mungkin aja dia rela mati. Sangat layak sekali untuk diangkat ke film sih. Mulai dari konsepnya, the best lah. Kalau dibuatin film, aku jadi orang pertama yang mau nonton film ini. Bukan karena kasusnya ya, tapi memang karena pure Richard Eliezer-nya. Dan aku berharap dalam penjara nanti Richard Eliezer dapat perlindungan dari orang-orang yang baik. Aku berdoa agar dia bisa selamat dan bisa keluar dari permasalahan ini. Dari Richard Eliezer kita belajar bahwa jujurlah sebisa yang kita bisa. Meskipun itu sakit, meskipun itu sulit, bahkan meskipun itu pahit. Karena dengan jujur, mungkin kita bisa menyelamatkan banyak orang dari kebohongan. Dengan jujur, lambat laun kita juga bisa melupakan masa lalu. Dan kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Saranku, jika kita belum bisa jujur ke orang lain, minimal kita bisa jujur ke diri kita sendiri tentang masalah yang kita alami. Karena kalau kita jujur ke diri sendiri, artinya kita mengakui bahwa diri kita itu ada. Percuma kita baik sama orang, percuma kita melakukan hal-hal yang buat orang lain terkesan. Tapi buat diri kita sendiri aja kita gak peduli. Kita kan gak mau tahu permasalahan yang kita alami itu seperti apa.
So please, ceritakan apa yang kamu rasakan. Please, bicara dengan dirimu sendiri. Dan mulailah untuk merenungi diri sendiri. Karena dengan begitu, mungkin aja kamu ketemu jawabannya. Atau kamu malah menemukan solusinya. Dengan begitu juga kita bisa menyadari bahwa emang benar mungkin omongan orang. Jadi kayak introspeksi diri aja gitu. Mungkin mirip-mirip dengan insecure. Tapi bagiku insecure itu wajib aja terjadi. Wajib kita miliki. Karena dengan insecure kita jadi merunduk ke bawah. Manusia tanpa insecure itu sombong. Dan jika masih memiliki rasa insecure, kamu luar biasa. Ibaratnya insecure itu rem dari perjalanan hidup kita. Kita dapat telaah baik-baik tentang permasalahan ini. Dan jujur aja gitu bahwa kita memang belum mampu menghadapinya mungkin. Kita butuh orang lain untuk membantu kita. Jangan kalian pikul sendiri. Dengan kalian ngerasa mampu untuk bisa mikul sendiri, sebenarnya kalian nggak menyelesaikan masalah kok. Justru kalian malah nambah masalah. Dengan kesombongan kalian lupa dengan daratan. Kalian lupa menapakkan kaki di bumi. Kalian lupa untuk bilang terima kasih dan meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Itulah mengapa insecure itu wajib ada. Ada orang bilang bahwa ngapain insecurean, harusnya bersyukur. Hey man, listen to me. Dengan insecure, kita bisa menjadi padi yang selalu merunduk. Dengan insecure juga, mungkin kita bisa bersyukur. Kalian yang gak punya rasa insecure, kalian selalu melihat ke atas dan ngerasa belum puas. Kan selalu ada yang lebih baik dan lebih baik lagi dari kita. Percayalah. Tapi tugas kita bukan untuk jadi yang terbaik kok. Tugas kita menjadi baik versi kita sendiri. Bukan menyakiti orang, apalagi menjatuhkan mental lawan. Tapi tugas kita hanyalah mengubah lawan menjadi kawan. Panjang juga ya cerita malam hari ini. Aku minta maaf aja ya apabila ada suara motor lewat. Soalnya posisi kontrakanku itu pas depan jalan. Jadi ya risikonya kayak gini. Dan aku juga mau minta maaf lagi nih teman-teman, kalau kontenku masih belum sesuai harapan.
masih banyak kesalahan dan harus kau koreksi. Tapi terima kasih ya atas doanya. Terima kasih juga atas dukungannya. Kalian semua berharga kok. Meskipun gak ada yang lihat, tapi ku percaya bahwa kalian orang yang luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan dan mungkin sekian yang bisa ku sampaikan. Adapun kesimpulan dari ceritaku kali ini adalah jujurlah meskipun itu sulit. Karena dengan jujur kita sudah membantu banyak orang. Dengan jujur kita sudah memberikan apa yang orang lain inginkan. Dan tindakan kamu udah benar kok. Kamu luar biasa. Happy nice day. Aku Rizky dari Cerita Sebelum Tidur. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam.